Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka pada pertemuan hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu bab baru, yaitu statistika. Tentu kalian tidak asing lagi bukan dengan kata statistika, karena pada jenjang sebelumnya kalian telah memperoleh pengetahuan, yaitu pada jenjang SMP di kelas 7 kalian sudah menguasai tentang statistika, tentang ukuran penyebaran data, ukuran pengusutan data dan penyajian data, tapi untuk data tunggal. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang distribusi frekuensi, yaitu bagaimana menyajikan suatu data. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak akan review kembali pengetahuan kalian. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Joni diminta untuk menyajikan data hasil ulangan statistika kelas 12 ke dalam bentuk tabel dengan data sebagai berikut. Nilai 6 diperoleh oleh 5 orang siswa. Nilai 7 diperoleh oleh 4 orang siswa. Nilai 8 diperoleh oleh 4 orang siswa. Dan nilai 9 diperoleh oleh 2 orang siswa. Dengan pengetahuan yang kalian telah miliki pada jenjang SMP dahulu, nah, kalian dapat dengan mudah tentunya menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kalian perlu membuat kolom nilai yang terdiri dari nilai yang diperoleh siswa tadi, yaitu 6, 7, 8, dan 9. Nah, kemudian kolom yang kedua yang Anda buat adalah kolom frekuensi yang menandakan bahwa banyaknya siswa yang memperoleh nilai tertentu. Sehingga dapat kalian peroleh tabel penyajian data dari hasil ulangan matematika sebagai berikut ini. Tentunya sangat mudah kan, karena data tersebut masih tergolong sedikit, tidak terlalu banyak, dan datanya tidak terlalu bervariasi. Nah, sekarang bagaimana masalahnya jika data yang terkumpul itu sangat banyak dan sangat bervariasi? Seperti pada contoh berikut ini. Seorang peneliti melakukan penelitian terhadap pengusaha yang terdiri dari 80 orang. Dengan tujuan untuk mengetahui pada umur berapakah mereka mulai untuk melakukan bisnisnya. Bisa dilihat dari data tersebut, datanya cukup besar dan datanya cukup bervariasi. Sehingga jika kita menggunakan tabel seperti yang tadi kita sudah jelaskan, maka ini menjadi tidak efektif. Nah, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini menyederhanakan dari data mentah tersebut dibentuk ke dalam beberapa kelas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk membuat tabel distribusi tersebut? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data dari datum terkecil hingga datum terbesar. Jika berdasarkan permasalahan tadi, berarti kita mengurutkan yang pertama adalah 16. Data terus diurutkan hingga data terbesar, yaitu 40. Dari sini kita mengetahui bahwa nilai datum terkecil atau nilai minimum adalah 16. Dan datum terbesar atau nilai maksimumnya adalah 40. Sehingga jika kita selisihkan 40 dikurangi 16, maka hasilnya adalah 24. Nah, hasil selisih ini disebut dengan jangkauan. Langkah kedua untuk menentukan tabel distribusi frekuensi yaitu menetapkan banyak kelas. Ada dua langkah untuk menentukan banyak kelas. Yang pertama menggunakan rumus Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n, dengan n adalah banyak data. Atau yang kedua dengan menetapkan antara 5 sampai 20 banyak kelasnya. Pada contoh yang akan Bapak lakukan di sini, Bapak menetapkan untuk banyak kelasnya adalah 5.
Selanjutnya, untuk langkah ketiga, kita menentukan panjang interval. Nah, langkahnya adalah dengan membagi nilai jangkauan dengan banyak kelas. Tadi kita telah ketahui bahwa nilai jangkauannya adalah 24. Nah, dan banyak kelasnya adalah 5. Berarti untuk panjang interval 24 dibagi 5, yaitu 4,8. Karena ini bentuknya desimal, maka kita melakukan pembulatan. Sehingga panjang kelasnya yaitu 5. Setelah kita memperoleh informasi, yang pertama adalah jangkauannya, yaitu 24. Banyak kelasnya ada 5, dan panjang setiap kelasnya yaitu 5. Maka selanjutnya kita akan melakukan pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, dimulai dari datum terkecil. Di sini permasalahan tadi yang kita bahas, datum terkecilnya adalah 16. Maka kita mulai dari 16. Karena panjang intervalnya 5, maka untuk kelas pertama dari 16 sampai dengan 20. Untuk kelas kedua berarti dari 21 sampai 25 dan seterusnya sampai 30, interval 36 sampai dengan 40. Nah, berarti kita sudah mendapatkan kolom interval atau kelas. Nah, yang kedua adalah kolom untuk batas kelas. Batas kelas ini secara sederhananya kita mengurangkan batas bawah dengan 0,5 dan batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Sehingga untuk kelas pertama, karena intervalnya adalah 16 sampai 20, berarti batas bawahnya adalah 15,5 dan batas atasnya adalah 20,5. Nah, dan pada kolom terakhir kita membuat frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya data pada suatu kelas. Nah, contoh untuk kelas pertama dari 16 sampai 20, frekuensinya yaitu 6. Untuk kelas kedua pada interval 21 sampai 25, banyak frekuensinya adalah 19. Setelah kita melakukan 3 langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi yang meringkas dari data mentah yang terdiri dari 80 datum hasil penelitian tadi, maka diperolehlah tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat Bapak simpulkan, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, maka terdapat 3 langkah utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tentukan jangkauan data. Yang kedua, tetapkan kelas yang akan kita gunakan. Yang ketiga, tentukan panjang interval dari kelas tersebut. Demikianlah pembahasan yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke ukuran pemusatan data, yaitu min, modus, dan median. Silahkan kalian pelajari dulu di rumah. Jika ada yang tidak paham, nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa akhir majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.